Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pasti pernah sakit, pernah diuji oleh Allah. Pernah diberikan musibah oleh Allah, pernah ditegur oleh Allah lewat sakit. Maka sikap yang benar yaitu kita harus tunduk, pasrah kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Badan kita demam, badan kita sedang sakit, panas dingin atau sejenisnya, maka pertama kali yang harus kita ambil dalam diri kita adalah kita ikhlas menerima sakit itu. Kita yakini bahwa itu pemberian Allah. Ini adalah pesan cinta Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah memberikan sakit kepadanya. Iya, betul. Ternyata sakit itu sebagai tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Cuma manusia banyak yang tidak menyadari bahwa itu adalah pesan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesehatan milik Allah dan Allah akan mengambil kesehatan itu dengan memberikan sakit. Jadi hakikatnya sakit itu bukan sesuatu yang membuat kita down, bukan membuat manusia itu frustasi, tidak. Justru sakit menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah. Dengan sakit kita jadi dekat dengan Allah, banyak berzikir, banyak berdoa. Dengan sakit itu juga kita bisa introspeksi. Kira-kira misalnya pola makan, pola kehidupan yang belum sesuai dengan prinsip Islam itu apa? Nah, ternyata banyak hal yang bisa diambil dari sakit itu. Nah, larangan keras jika kita terkena sakit adalah mengumpat, mengeluh, mencela sakitnya, mengumpat sakitnya, seakan-akan tidak ridho bahwa memang ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak diri kita ini ditundukkan, meyakini sepenuhnya bahwa itu adalah pemberian Allah, bahwa itu adalah benar-benar pesan cinta Allah. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka enggak ada itu celaan, enggak ada itu kata-kata umpatan terhadap sakit itu. Apa pesan cintanya Allah terhadap orang sakit? Kita sungguh-sungguh berikhtiar. Jadi pertama kita akan berikhtiar mencari obat ke sana kemari. Ada kesungguhan untuk berikhtiar. Mungkin selama ini kita terlalu di zona nyaman ya, karena mungkin semuanya sudah tersedia. Jadi nggak ada ikhtiar maksimal. Nah, dengan diberi sakit ini, akhirnya kita berusaha maksimal. Usaha ke sana, usaha kemari, konsultasi, minum obat ini, ramuan herbal dan sebagainya. Ternyata dengan sakit manusia bisa seorang hamba yang beriman bisa meningkatkan ikhtiarnya kepada Allah dan tidak ada harapan tertinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sakit ini ternyata lebih dekat ya dengan Allah. Lisannya membasahi dengan berzikir pada Allah.
lisannya terus berharap pada Allah, lisannya tidak berhenti untuk memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Betul kan? Bahwa sakit ternyata bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa mengembalikan jati diri kita yang mungkin sudah lama kita nggak ingat. Akhirnya Allah memberikan sakit itu. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sakit itu akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini makhluk lemah, nggak berdaya, tidak kuasa apa-apa. Ternyata kita nggak bisa itu menolak sakit. Ternyata kita nggak bisa itu untuk menunda sakit, nggak bisa. Yakinlah, itu pesan Allah. Pesannya Allah itu. Berbandinglah dengan enak. Nikmatilah sakit itu. Maka sakit itu akan menjadikan kita enjoy. Sambil berzikir, misalnya di antara tubuh kita ada yang ngerasa nyeri, ya. Maka nikmatilah dengan berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil megang sakitnya. Ingat Allah bahwa ini pesan cinta. Sekali lagi, ini pesan cinta. Nggak lama. Sakit itu nggak lama. Nggak lama. Dan ini kabar gembira lagi. Allah akan menghapus dosa-dosa tatkala dia bersabar dalam sakitnya. Itu ada di dalam hadis Nabi, ya. Enak kan? Kita dapat bonus tuh. Bonus sakit, terus kita diampuni dosanya oleh Allah. Tapi syaratnya kita harus bersabar. Tadi itu nggak boleh mencela, mengumpat atau ini terlalu menyesali dan sebagainya. Jadi ada bonus dari Allah, tapi harus bersabar, ya, bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi yang terakhir ini adalah semua apa yang terjadi pada diri kita, ya, itu Allah yang memberikannya. Tidak mungkin Allah salah alamat. Tepat sasaran. Dan giliran kita lah yang sekarang dikasih sakit. Itu cintanya Allah. Agar kita dekat, agar kita merasa lemah, agar kita sungguh-sungguh berikhtiar, dan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lewat wasilah sakit itu. Jadi kalau sakit didasari dengan keimanan, bukan membuat seorang hamba frustasi, putus asa, dan merasa bahwa rahmat Allah tidak datang. Itu kalau dari kacamata tidak beriman. Tapi kalau dari kacamata hakikat orang beriman, wah, sakit itu kesempatan betul. Dan terakhir adalah kita mengevaluasi perilaku, pola kehidupan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya tidak berlebihan dalam makanan, tidak tergesa-gesa dalam makan atau mengkonsumsi makanan atau minuman sejenisnya. Atau mungkin makanan kita selama ini belum thayyib, ya. Sudah halal tapi belum thayyib. Atau sebaliknya, sudah thayyib tadi belum halal. Nah, itu bagian dari introspeksi muhasabah ketika kita diberikan sakit oleh Allah. Bersabarlah, semuanya tidak lama, dan kita akan kembali sehat atas kehendak Allah. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.